Shalom semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu, dilindungi serta kasih Tuhan selalu menyertai kita. Jadi hari ini kita akan memulai ibadah PT kita pada hari ini, ibadah PT online kita. Ya, karena adanya sebuah pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa bertemu, berkomunikasi, dan datang menghadap kepada Tuhan di rumah Tuhan. Tapi dari itu semua kita harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan serta bersyukur atas berkat dan kelimpahan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah PT kita hari ini, marilah kita memulai saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Shalom, selamat datang di pada hari Minggu Persekutuan Taruna Minggu 9 Mei 2021. Sebelum kita membuka ibadah kita nyanyikan lagu dari Kitab Bakti 17, Abadi Tak Nampak, bait yang pertama dan yang kedua. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu serat dengan kasihmu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau boleh memberkati kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa, melalui pelayanan virtual pada pagi hari ini, kami akan kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati kami Bapa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sertai kami Bapa dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa yang boleh bertahta dan kami boleh sama-sama benar-benar sujud menyembah di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 17, Abadi Tak Nampak, baitnya yang ketiga. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup
Selamat pagi, sobat-sobat teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik? Kakak yakin dan percaya adik-adik senantiasa di dalam lindungan tangan kasih Tuhan selalu. Meskipun pandemi ini masih belum juga berlalu, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk selalu setia datang kepada Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Meskipun sampai hari ini kita boleh menikmati ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara virtual seperti ini lewat link YouTube yang selalu disediakan oleh kakak-kakak pelayan Teruna GPIB Sawangan. Sobat Teruna yang terkasih, di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Teruna. Bacaan kita hari ini terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Jika sobat-sobat teruna sudah mendapatkannya, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu ajaib di dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh tetap menikmati ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara virtual. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, diamkan semua suara-suara dalam hati dan pikiran kami selain suara Tuhan saja. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menapaki kehidupan kami di masa-masa mendatang. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari.
Haleluya. 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 Sobat Teruna terkasih, kakak teringat akan satu film Hollywood yang sangat bagus, yang sangat menyentuh. Judulnya Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah Mencari Kebahagiaan. Nah, film ini diperankan oleh Will Smith. Will Smith bersama dengan anaknya, Jaden Smith, ya. Bapak dan anak berperan menjadi satu. Nah, di dalam film itu dikisahkan seorang laki-laki bernama Chris Gardner yang diperankan oleh Will Smith. Chris Gardner ini adalah seorang laki-laki sederhana yang hidup sehari-hari serba kekurangan sebenarnya. Karena dia tidak punya pekerjaan tetap, dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, dia tidak punya penghasilan yang tetap. Dia menikah dengan satu orang istri dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Christopher yang diperankan oleh juga anak kandungnya Will Smith sendiri, yaitu Jaden Smith. Nah, film ini begitu menyentuh karena di dalamnya digambarkan perjuangan seorang Chris Gardner, dari seorang yang tidak punya apa-apa tapi dia berjuang untuk membesarkan anaknya sekuat tenaga dengan satu keyakinan pada akhirnya nanti Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Dan di akhir film ini, dengan perjuangan yang bertubi-tubi, dengan kesulitan yang datang bertubi-tubi, akhirnya Chris Gardner beroleh pemulihan yang luar biasa. Dia menjadi seorang pialang saham, diterima di perusahaan pialang saham terbesar, salah satu perusahaan pialang saham terbesar di Amerika saat itu di kota San Francisco, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses dan kaya raya setelah menjadi pialang saham tersebut. Hidupnya benar-benar dipulihkan. Sobat Teruna yang terkasih, berbicara soal pemulihan hidup, hal ini juga sangat mirip dengan kondisi umat Israel yang sebagian kisahnya kita baca pada hari ini. Sobat Teruna pasti masih ingat mengenai perjanjian Tuhan dengan umat pilihannya, yaitu Israel, di mana Tuhan berjanji akan memelihara umatnya dan akan membuat keturunannya sangat banyak. Nah, janji Tuhan itu diungkapkan oleh nenek moyang orang Israel. Siapa? Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan berjanji akan menyertai umat Israel dan akan selalu memeliharanya. Tetapi apa boleh dikata, di dalam perjalanan kehidupan umat Israel, umat pilihan Allah ini tidak sepenuhnya taat. Meskipun begitu banyak karya Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan di dalam kehidupan mereka. Termasuk salah satunya peristiwa besar adalah ketika Tuhan menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Itu pun mereka masih bersungut-sungut. Itu pun mereka masih tidak terima bahwa wah, ini bukan ide yang bagus keluar dari Mesir. Ya, pasti Sobat Teruna masih ingat kisah itu ya. Pada saat orang Israel dibebaskan dari Mesir, gak semuanya senang. Mereka merasa, wah, yang dilakukan Musa ini benar-benar konyol. Kita bisa mati kelaparan di tengah-tengah gurun. Nah, karena dosa dan kesalahan orang Israel ini, maka Tuhan menghukum mereka dengan membiarkan mereka berputar-putar selama 40 tahun sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah disediakan Tuhan baginya. Nah, bacaan kita hari ini bercerita tentang situasi di mana orang Israel tidak lama lagi akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi sebelum masuk dalam tanah perjanjian itu, Musa yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian, memperingati mereka untuk bertobat.
Mengapa? Karena tanpa pertobatan, maka pemulihan umat tidak akan terjadi. Bahkan tanpa pertobatan, bisa jadi umat Israel tidak dapat terpenuhi keinginannya untuk dipenuhi janjinya oleh Allah memasuki tanah perjanjian itu. Nah, di dalam pembacaan kita pada hari ini, Ulangan 30 ayat 1-6, Musa mengingatkan mereka untuk bertobat. Di ayat 1 dikatakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yaitu berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Nah, sekali lagi Musa mengingatkan mereka, bertobat. Bertobat kalau hidupmu ingin dipulihkan. Nah, di ayat selanjutnya dibilang di situ, ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saat itu umat Israel itu dicerai-beraikan, berpencar, makanya menjadi umat yang rentan pada saat itu untuk dikalahkan bangsa-bangsa lain. Apalagi bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian itu adalah bangsa-bangsa yang kuat, tidak mudah ditaklukkan. Tetapi janji Tuhan, kalau umat Israel berbalik, ya, maka Tuhan akan mempersatukan mereka kembali setelah mereka diserak, mereka dicerai-beraikan. Nah, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Dimanapun ada umat Israel yang terserak, tercerai-berai, Tuhan akan kumpulkan kembali, asal umat Israel ingin berbalik kepada Tuhan. Ayat 5, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu nenek moyang umat Israel. Ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah, Sobat Teruna yang terkasih, dari sini kita belajar ada beberapa hal. Yang pertama, Allah mendatangkan berkat dan kutuk. Bukan hanya berkat, tetapi juga kutuk. Ya, jadi kalau Sobat Teruna masih berpikir bahwa Tuhan hanya mendatangkan berkat-berkat dan berkat saja, itu kurang tepat. Ada kutuk yang Tuhan juga berikan bagi mereka yang tidak taat. Ada banyak orang percaya yang hidupnya kesulitan sepanjang tahun, sepanjang waktu. Bisa jadi Tuhan sedang menguji mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, berkat dan kutuk yang datang silih berganti ini tujuannya hanya satu. Supaya umat Tuhan selalu ada di tracknya, ada di relnya. Relnya apa? Adalah rencana Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi umatnya. Oleh karena itu, kalau kita bandel, kalau kita yang tadinya sudah hidup bagus, hidup kudus di hadapan Tuhan, terus kita mau coba-coba melakukan hal-hal yang tidak-tidak, nonton porno misalnya, atau kita malas membaca Alkitab,
kita mulai kurang ajar sama orang tua dan seterusnya, ya. Maka Tuhan mengizinkan kesulitan ada di dalam hidup kita. Tujuannya apa? Untuk menegur kita. Ya. Ketika kita terus berbohong sama orang tua, ya. Ketika kita terus-menerus kurang ajar sama orang tua, inginnya hidupnya main, ya, bersenang-senang tanpa menghiraukan masa depan kita untuk belajar tekun misalnya, maka Tuhan akan bertindak. Ya, bukan karena Tuhan tidak sayang sama Sobat Teruna, tetapi justru karena Tuhan sayang, supaya Sobat Teruna dikembalikan ke tracknya. Karena Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan, termasuk Sobat Teruna dan kakak sendiri, untuk selalu berada di rel menuju kepada janji Tuhan, yaitu apa? Hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Jadi yang pertama, jangan heran kalau Tuhan mengirimkan berkat juga kutuk, supaya dengan kehidupan yang susah, kehidupan yang malang seperti yang dialami oleh Chris Gardner di film Pursuit of Happiness itu, kita akan kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertobatan itu soal berbalik kepada Tuhan. Ya. Pertobatan itu bukan hanya soal mengaku, terus ke depannya kita tidak sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Contoh, kita hari ini berjanji tidak akan berbohong lagi. Tetapi kita tidak berbalik badan meninggalkan dosa kebohongan itu. Maka ada potensi untuk kita mengulanginya lagi. Karena natur manusia adalah manusia berdosa. Kakak pernah sampaikan itu di beberapa di kesempatan beberapa minggu lalu di dalam khotbah IHMPT. Karakter manusia adalah manusia berdosa. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berbalik meninggalkan dosa, maka dosa yang sama itu akan datang terus-menerus. Maka di ayat kedua dibilang di situ, apabila engkau berbalik pada Tuhan Allah, mesti balik. Ya, balik tuh 180 derajat, ya. Bukan 90 derajat, bukan kurang dari 180 derajat. Kalau kita masih melihat keasikan dosa-dosa kita yang lama, pornografi, ya, narkoba misalnya, terlalu asik untuk kita tinggalkan. Tapi pertobatan itu soal berbalik, ya. Nah, prinsip pertobatan yang lain di ayat 2 dan juga di ayat 3 adalah mendengar suara Tuhan. Setelah berbalik, mendengar suaranya, ya. Dan segala yang Tuhan perintahkan pada Tuhan, kapan? Hari ini juga. Artinya apa? Prinsip pertobatan itu tidak boleh ditunda-tunda. Kalau Sobat Teruna hari ini berjanji ingin hidup lebih rajin, ingin hidup lebih disiplin, ingin hidup lebih bermakna, lakukan hari ini. Jangan direncanakan besok lah. Hari ini gue senang-senang dulu. Hari ini aku masih pingin menikmati sukacita sebagai seorang remaja. Gak apa-apalah kita minum minuman keras. Tidak. Pertobatan itu adalah soal berbalik, mendengar suara Tuhan. Kapan? Hari ini juga. Ya, dikatakan di situ hari ini. Nah, prinsip yang keempat dari pertobatan adalah baik engkau maupun anak-anakmu, jadi bukan cuma kita, tapi keluarga kita. Ya. Yang dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, yang terakhir, prinsip pertobatan itu harus dilakukan dengan segenap hati dan jiwa. Jadi ingat, ada 5 prinsip pertobatan. Yang pertama, berbalik. Yang kedua, mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, hari ini. Ya. Yang keempat, pertobatan itu berdampak bagi kita dan keluarga kita. Baru yang kelima, harus dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Baru di ayat 3 dikatakan di sana, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Ini jelas jawabannya. Kalau Sobat Teruna hidup dalam kemalangan saat ini,
perekonomian tidak pulih, pandemi tidak juga pulih, orang tua kita kehilangan pekerjaan, ya. Kita menerima berbagai masalah, mungkin masalah hutang yang tersangkut. Kita dibully di sekolah, kita dikucilkan orang, kita dimusuhi oleh lingkungan sekitar. Ya, dan kita berharap ada pemulihan dari Tuhan. Syaratnya adalah yang tadi. Ya. Mengimani bahwa Tuhan mengizinkan berkat dan kutuk. Yang kedua, bertobat dengan 5 unsur tadi. Ya. Dengan demikian di ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Jadi bukan hanya memulihkan, Tuhan juga akan menyayangi kita. Setelah dipulihkan, Tuhan akan memberikan kasih-Nya untuk memelihara hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan di sana, ini berbicara soal Tuhan menarik balik umat Israel. Meskipun di ujung dunia mana terserak, tercerai berai umat Israel, Tuhan akan menyatukan kembali. Artinya apa, Sobat Teruna? Begitupun dengan kondisi kita yang bertobat. Sesulit apapun kita terpuruk, sesulit apapun kita jatuh, mungkin ada di antara Sobat Teruna yang sudah kecanduan narkoba begitu dalam, kecanduan pornografi begitu dalam, seakan-akan kita tidak bisa berbalik. Tetapi dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan menarik kita balik sejauh apapun kita jatuh. Nah, hal selanjutnya bisa kita pelajari di dalam bacaan kita hari ini adalah setelah kita ditarik balik, maka berkat-berkat Tuhan sudah tersedia di depan untuk kita. Ayat 5 dikatakan, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu, maksudnya Tuhan akan berbuat baik kepada kita, dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Janji Tuhan kepada Abraham dipenuhi, bahwa umatnya akan bertambah banyak memenuhi bumi. Ya. Nah, selain Tuhan akan memberikan berkat bagi kita, yang terakhir adalah Tuhan Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Yang terakhir adalah Tuhan akan memelihara hati kita tetap taat. Sobat Teruna, terus terang ini kakak juga baru belajar nih, menemukan hal baru, yaitu ketaatan itu bukan hanya inisiatif manusia. Ketaatan itu bukan hanya usaha kita sebagai manusia untuk taat, tetapi Tuhan juga akan memelihara hati kita tetap taat jika kita selalu berada di dalam rencana Tuhan yang maha indah bagi kita. Oleh karena itu, Sobat Teruna yang terkasih, jika kita sedang berada dalam kondisi terpuruk saat ini, tidak perlu takut. Pandemi ini mungkin belum berlalu, sekolah masih sulit, menerima pelajaran via virtual tidak maksimal, mungkin kita mengeluh buat apa kita sekolah dengan kondisi belajar yang serba terbatas. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mencari referensi sendiri lewat buku atau internet. Ya, ini zaman sudah sangat maju. Orang bilang zaman 4.0, semuanya bisa diakses. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk rekan-rekan, sobat-sobat Teruna untuk tidak menggali ilmu lebih dalam lewat jaringan internet. Jadi jangan kecewa, Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Tetapi ingat, di balik keterpurukan hidup saat ini, mungkin ada dosa-dosa yang belum kita selesaikan kepada Tuhan. Bertobatlah dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir bagi kita, dan Tuhan akan memelihara hati kita tetap taat. Tetaplah berjalan di dalam rencana Tuhan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman tersebut, kita bernyanyi dari KMM 128, Ku diberikan kidung baru, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat melakukan aktivitas seperti semula lagi. Juga berkati agar warga Indonesia dapat disiplin dan patuh terhadap anjuran pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami juga ingin berdoa untuk jajaran pemerintah dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami pada saat ini masih bisa mengikuti ibadah PT. Sekarang kami ingin berdoa untuk seluruh gereja di dunia ini, khususnya di GPIB Sawangan, agar senantiasa dapat menjadi berkat selalu. Engkau juga akan memberkati Pak Pendeta kami dan keluarga, serta PHMJ dan majelis, agar senantiasa diberkati dan dimampukan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun Bajem Ciseeng, memberikan para pengurus dan pelayan PT kesehatan dan berkat, agar mereka dapat melayani taruna dengan baik ya Tuhan. Walau IHMPT saat ini dilakukan secara online. Amin. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk orang tua di seluruh wilayah Indonesia dan dunia, dimanapun mereka berada, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup, serta sukacita dalam kebahagiaan, agar kami anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta berkatilah pekerjaan orang tua kami, agar selalu diberi kelancaran dalam rezekinya masing-masing. Dan juga kami berdoa untuk kakak serta adik kami. Berkatilah mereka dalam segala aktivitas dan pembelajaran di sekolah. Beri mereka kepintaran dan tanggung jawab sebagai pelajar, dan Engkau beri selalu mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan, dan bagi teman kami yang dalam pemulihan, kiranya pemulihannya berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa bagi teman kami yang sedang dalam proses studi maupun pergaulan, kiranya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang bertambah usia. Kiranya Tuhan memberkati teman kami selalu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa yang baik,
Inilah semua rangkaian doa kami. Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 83. Mari mengucap syukur baitnya yang pertama dan yang ketiga. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ini untuk menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Bapa. Dan persembahan ini kiranya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi gereja-Mu di GPIB Sawangan Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarkanlah berkat-Mu terus tercurah atas mereka, dan Bapa mau menyertai agar kami juga boleh terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita pada minggu ini dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 260, Kidung yang Merdu di Hatiku, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih apabila Tuhan boleh berkenan kepada kami untuk mengambil bagian di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dengan setia kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sobat Teruna, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.